Halo sahabat-sahabat pelaku kebaikan dimanapun Anda berada. Bagaimana hari ini? Apakah sudah berbuat baik kepada siapapun dan dimanapun? Mari kita terus menjadi agen kebaikannya Tuhan. Karena di mana ada kebaikan, di situ Tuhan hadir. Malam hari ini atau saat sekarang kita akan sama-sama mendengarkan ayat firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan lagu dengan Kalaku Cari Damai. Ya, kita akan menyanyikan lagu Kalaku Cari Damai. Ini yang akan mendasari untuk perenungan kita saat sekarang. Dengan harapannya ini membantu kita semakin melekatkan kita sama Tuhan dan yakin bahwa Tuhan ada bersama kita. Mari bersama-sama kita akan menyanyikan lagu Kalaku Cari Damai sebelum kita masuk ke renungan Tuhan hari ini. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sahabat-sahabat kebaikan, pelaku kebaikan kasih Tuhan dimanapun Anda berada, pada saat kita menyanyikan lagu Kalaku Cari Damai, memang situasi hati kita dalam keadaan galau. Sebagai umatnya dalam menghadapi kehidupan mungkin kita akan keberatan. Kita nyanyikan sekali lagi. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku.
Hanya Yesus jawaban hidupku. Ya saudara, bahwasanya harapan untuk bisa yang menemukan damai memang hanya di dalam Yesus. Iya, ditemani sama rintik hujan pada saat sekarang kita akan bersama-sama mengupas salah satu firman Tuhan yang tertuang dalam Injil Matius 11 ayat 28 sampai dengan 30. Matius 11 ayat 28 sampai dengan 30. Beginilah firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Sahabat kekasih, pelaku dan sebagai orang-orang yang suka dengan kebaikan, ada hal yang harus kita simak pada saat firman ini Tuhan izinkan kita pelajari malam hari ini, bahwa situasi beban kehidupan kita secara manusiawi mungkin kita akan merasakan berat, akan merasakan mengeluh, dan mungkin memang lebih banyak protesnya sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Beban keuangan, ada anak-anak kita yang belum seperti yang kita mau, suami kita yang belum sejalan, sakit, penyakit, dihianati, kecewa, dan kesakitan secara badani karena kita merasakan sebagai manusia. Maka Tuhan ingatkan melalui firman Tuhan pada malam hari ini dengan Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku. Kata marilah kepadaku ini adalah bentuk tawaran Tuhan yang diberikan kepada kita. Bagaimana kita merespon apa yang Tuhan tahu. Tuhan tahu kalau kita berbeban. Keuangan yang belum stabil, kondisi ekonomi yang sampai sekarang, aku sudah kerja mati-matian, pagi kembali pagi, berangkat pagi pulang malam, bahkan sampai lupa mungkin waktu untuk berdoa atau mengucapkan syukur atas campur tangan dalam kehidupan perekonomian kita. Nah, hal yang membuat kita menjadi tersadar bahwa beban kehidupan kita ini tidak akan berat pada saat kita manut saja sama rencana Tuhan. Ada apa dengan kata kuk di situ? Sahabat kebaikan, dalam kuk ini kalau kita lihat ini adalah pasangan yang dipasangkan pada seekor sapi supaya dia bisa jalan lurus sampai tujuan dan seperti yang dimau sama pemilik itu, si sapi. Nah, gambaran kecil dari sebuah kuk yang dipasang ini pun Tuhan berikan kepada kita bagaimana kita menerima beban itu. Jangan dengan kuat dan gagah kita, tapi kita menyadari bahwa masalah, pergumulan itu Tuhan izinkan ada supaya kita menjadi belajar, supaya kita menjadi ingat, dan supaya kita mengandalkan Tuhan di dalam pergumulan kehidupan kita. Kata yang begitu istimewa dari kuk ini adalah penyelaras. Kalau kuk itu tidak dipasang pada seekor sapi, maka pada saat dia membajak, menarik itu seluruh bongkahan-bongkahan yang ada di sawah, yang ada di ladang supaya menjadi sebuah urutan cangkulan kalau seumpama kita pakai cangkul, atau urutan sebuah proses dari sebuah yang akan ditarget adalah tanaman. Nah, begitupun dengan firman Tuhan saat ini. Pikulah kuk yang kupasang. Artinya itu Tuhan pasang, Tuhan tempatkan di tempat kita supaya kita hanya memikul kuk itu sebatas kemampuan kita aja.
Misalnya, Tuhan Yesus, angsuranku masih sekian, bulan ini baru dapat sekian. Udah. Hasil yang kita capai terkait dengan masalah keuangan, ini saat sekarang saya sharing keuangan karena kesaksian saya, Tuhan ubahkan mujizat kelimpahan keuangan karena benar-benar saya hanya bersandar dan berserah kepada Tuhan Yesus, ya. Jadi sahabat-sahabat kebaikan akan dikuatkan dengan kesaksian dan firman Tuhan saat sekarang. Nah, perekonomian yang Tuhan izinkan nggak stabil, boleh dikatakan dalam kondisi titik terendah, ini adalah yang memang Tuhan izinkan supaya kita ada komunikasi, kita lah intens. Nah, sama seperti seorang sahabat, kita lah curhat sama Tuhan. Tuhan, angsuranku ini sekian, aku baru dapat sekian Tuhan, selebihnya ini bagaimana? Udah, kita bertelut sama Tuhan, berlutut, diam, dan curhat. Tuhan, aku sampai detik ini keuanganku baru dapat sekian. Sekiranya yang lain adalah tanggung jawab Tuhan dan kemahabesaran Tuhan supaya Engkau campur tangan di dalam pergumulan keuangan yang hadapi. Pokoknya asal ngomong apa adanya, jujur, dan kita merendahkan diri bahwa kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa di hadapannya Tuhan, maka hal itu Tuhan akan langsung berbelas kasih dan menarik hatinya untuk kita. Yakin itu akan terjadi. Syaratnya kita membuka diri supaya Tuhan masuk ke dalam kehidupan kita yang berat, yang beban. Maka kalau kita memasangkan kuk yang Tuhan punya ke tempat pundak kehidupan kita, maka semuanya akan menjadi ringan, saudaraku. Nah, kenapa ada kata-kata dari ayat ke-29? Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Dalam lagu yang sudah kita nyanyikan bareng-bareng tadi, bersama Dia hatiku tenang, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku damai. Nah, kata damai itu artinya sesuatu yang menenteramkan kita pada saat kita merasa panas, lelah, segala sesuatunya gak belum seperti yang kita mau. Berarti kita masih panas hati, ya. Tapi kita mencari damai supaya sesuatu yang sudah kita kerjakan itu selaras dengan kehendak Tuhan, ya. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenapa dikatakan kehendak Tuhan? Karena kalau kita tidak berusaha menyelaraskan apa yang Tuhan mau, tapi kita tidak meresponnya, hal itu tidak akan terjadi suatu perubahan. Ya kan? Dalam hal yang sepele misalnya gini. Hei dek, jangan duduk situ becek misalnya, atau situ basah. Tapi karena kita merasa, wah nggak apa-apa, masih bisa nih, aku hindari misalnya. Nah, teguran Tuhan itu pun sama, berlaku sama seperti kita semua. Pada saat kita tidak mengindahkan apa yang Tuhan mau ke dalam kehidupan kita. Kuk yang Tuhan pasang itu sudah pas, sudah selaras. Oh, takarannya si A sekian, takarannya si B sekian. Karena masing-masing cangkulan bajakan kehidupan dari masing-masing pribadi lepas pribadi itu akan Tuhan takar sesuai dengan kemampuannya. Yakin dalam firman Tuhan katakan, bab apa yang aku berikan ini tidak melebihi batas kekuatanmu. Hanya Tuhan memberikan batasnya kita saja. Selebihnya Tuhan yang bawa, Tuhan yang pegang, Tuhan yang menghandle semuanya. Maka mari kita belajar untuk tenang, mendekatkan kita pada Tuhan dan mengiyakan. Kita memasrahkan apa yang bukan menjadi hak kita. Biarkan Tuhan yang beracara, ya. Maka untuk mencari damai itu pun kita perlu latihan. Caranya bagaimana? Hadapi masalah itu dan kita minta sama Tuhan. Tuhan, ini aku harus bagaimana? Nah, kata kunci damai itu pun karena kita selalu dalam hal sekecil apapun curhat dulu sama seperti kawan.
iki piye apike gitu. Lah ini bagaimana baiknya? Nah, kata-kata melibatkan Tuhan di dalam setiap pergumulan hidup kita itu adalah bentuk relasi yang tidak didapatkan secara instan. Ya, maka harus yakin pada saat pergumulan itu terjadi, kita menjalaninya dengan baik. Karena apa? Kita akan naik level, kita akan naik kelas. Anak-anak pada saat dia di sekolah, nilainya dia masih di bawah kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Kurang satu aja, misalnya standar KKM-nya 75. Ini si bocah baru dapat 74. Maka akan terjadi remediasi. Nah, remediasi kalau di sekolah kita kenal dengan remedial teaching. Kalau itu secara keseluruhan, banyak anak yang harus diproses supaya bisa menguasai materi itu. Nah, dalam kehidupan kita pun, pada saat kita diuji dengan suatu pergumulan atau suatu masalah, kita belum lolos, Tuhan akan kasih itu. Dengan level yang berbeda. Supaya apa? Kita peka. Kita tahu, oh aku kemarin salah di bagian ini. Maka kesalahan itu tidak akan kita ulangi lagi. Oh, dengan cara keuangan yang mencari uang dengan seperti ini, aku akan lebih hati-hati untuk memanajemen uang misalnya. Jangan lupa, mujizat keuangan, kalau kita menerima dan kita memberikan haknya Tuhan dengan persepuluhan, haknya yang menjadi saudara dengan berbagi berkat, dan baru sisanya itu untuk kita. Wah, pokoknya rasakan itu sahabat kebaikan. Akan terjadi mujizat, kelimpahan dan kelimpahan. Kita tidak tahu itu sumbernya dari mana. Tapi karena kita memang hanya menakar apa yang menjadi hak kita saja. Ya, sudah terima, langsung potong 10%-nya untuk Tuhan. Udah, sendirikan. Ini adalah bentuk keyakinan bahwa kita, saudara mungkin Monik ngecap atau bagaimana? Oh tidak. Sejak saya hidup baru dalam roh, saya tuh berusaha, ini saya memanfaatkan barang bekas seperti ini, saya kasih, ini adalah dari berkat harian. Artinya, ini yang saya sisihkan untuk masa-masa yang akan datang. Tapi ini sudah aman karena sudah saya sisihkan, sudah saya ambilkan untuk saudara yang membutuhkan. Kita tidak akan tahu pada siapa hal itu kita berikan. Nah, ini kalau yang untuk gereja, ini berarti memang nanti pada akhir bulan ini akan saya serahkan ke gereja. Berapapun itu, tapi ini haknya Tuhan. Entah di gereja nanti dikelola untuk siapa, saya nggak mau tahu. Yang jelas ini saya kembalikan ke Tuhan. Maka setiap berkat yang kita terima itu, kita melatih diri untuk tidak egois. Ini hak aku, ini hak sesama, ini haknya Tuhan melalui di gereja. Maka yakin dan percaya, tangan Tuhan tak kurang panjang, telinga Tuhan tidak kurang untuk mendengar. Semua yang dikeluhkan dalam beban hidup kita akan berasa mengalir sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan kita tidak ada istilah, kalau orang Jawa itu kemerungsung. Kemerungsung itu satu situasi di mana kita gugup, kita cemas, kita bingung. Nah, kemerungsung itu konteksnya adalah kita tidak semeleh, kita tidak berserah kepada Tuhan. Ya, saudara harus yakin, sahabat harus yakin, sahabat kebaikan harus yakin, hal seperti ini pun akan menjadi kelipatan untuk Tuhan. Ya, ini saya coba, saya paksa. Saya mau setia sama Tuhan dengan hal sekecil ini. Mungkin kawan-kawan lain bisa memberikan yang lebih. Tapi saya menakar hanya sebatas yang Tuhan titipkan kepada saya. Baik itu rezeki harian, baik itu rezeki mingguan. Kalau dulu saya banyak langsung setelah terima, saya banyak ke sesama. Maksudnya ini hanya sesama, saya bagikan ke sesama. Ke gereja sudah, tapi prosentasenya belum serutin yang saya mau. Maka resolusi saya di 2021 ini, saya benar-benar mau semakin lekat dengan Tuhan. Saya nggak pengen aneh-aneh kok. Hanya satu, setia. Setia dalam hal apa? Halnya yang Tuhan inginkan, kita setia membaca firman Tuhan. Seberapapun, tidak sepanjang yang Tuhan mau, tapi sedikit tapi pasti kita mengikatkan diri kita untuk Tuhan yang mau. Apa kita lakukan, ya? Selalu memuji Tuhan dengan
cara-cara kita sendiri. Mau ditulis seperti ini karena saya orangnya cukup senang untuk nyanyi, biarpun level saya untuk nyanyi itu ya penyanyi-penyanyi kamar mandi gitu ya kan. Tapi saya senang pada saat saya bisa membuat dokumen lagu itu pada saat saya hampir tidak ada hal yang hampir saya mungkin tergoda untuk marah, untuk lihat konten-konten yang nggak baik, itu langsung ya udah arahnya seperti ini. Ini sudah satu buku. Oh, ini buku kesekian, saudara. Ya. Jadi saya begitu mengistimewakan Tuhan di dalam kehidupan saya. Karena saya sudah ditebus dengan luar biasa dan mujizat yang Tuhan berikan ke saya itu wes tak terbilang, unlimited pokoknya, ya. Satu kata, saya bertobat, terima Tuhan Yesus, ya. Terima Tuhan Yesus, maka pintu kebaikan, buah-buah roh, hal-hal yang baik yang selama ini mungkin tidak terpikirkan, benar-benar miracle, saudara. Benar-benar terjadi sesuatu yang kita hampir nggak terkatakan. Sehingga setiap kali dengar lagu yang menyentuh, kita bisanya cuma nangis. Mendengar firman Tuhan yang hari itu, kita hanya diam dan tertunduk. Dan cara doa kita, pada saat kita semakin lekat dengan Tuhan, itu Roh Kudus yang akan pimpin hati, jiwa, dan roh saudara. Ya, jangan takut. Pada saat kita sudah welcome sama Tuhan, welcome itu sudah tidak ada kata kompromi lagi. Sudah pintu terbuka dan Tuhan masuk dan bekerja. Jadi masalah pergumulan ekonomi, keuangan yang belum selesai. Saya juga punya angsuran, saudara, tapi saya sudah menyerahkan angsuran pada Tuhan Yesus. Saya minta Tuhan Yesus bekerja dan menolong saya, bahwa saya akan dapatkan berkat dari manapun datangnya, tapi karena perkenanan Tuhan. Saudara yakin firman hari ini melatih kita untuk latihan damai. Ya, damai ini kan lawannya damai ini kan lawannya panas, nggak tentram, ya. Kalau kita nggak tentram, maka yang terjadi adalah kuasa gelap. Kita tidak akan ada pikiran tenang. Kita tidak akan ada pikiran dekat sama Tuhan. Karena kita sudah terprovokasi sama godaan si perang, si jahat. Maka bagaimana kita bisa mengkondisikan hati untuk tenang? Kita diam. Minta Tuhan masuk, kita undang Roh Kudus masuk, dan biar kuasa Roh Kudus yang bekerja. Kita buka hati saja, ya. Tuhan mau kasih kita hikmat bagaimana, caranya bagaimana, harus ketemu siapa. Itu nanti Tuhan kasih jalan. Dengan kita dekat, apapun yang akan kita mau, itu kita tidak ada kata tidak untuk enggak diskusi sama Tuhan. Kita akan semakin lekat, ya. Yakin dan percaya pada saat saudara kebaikan, sahabat kebaikan mendengarkan kesaksian malam hari ini, kita benar-benar akan menjadi agen kebaikannya Tuhan dimanapun, kepada siapapun, tidak usah mandang suku, agama, ras. Di depannya Tuhan sama. Tuhan Yesus satu-satunya penolong dan juru selamat. Kabarkan kabar sukacita itu kepada siapapun. Mau dia mudeng, paham atau tidak, ngomongkan aja. Nanti selebihnya yang menyentuh, yang memproses, yang membuka pintu dari saudara-saudara yang kita ajak ngomong itu urusannya Tuhan. Ya kan? Pokoknya yang kita ucapkan, yang kita pikirkan, itu adalah buah-buah dari roh. Misalnya, kita ketemu dengan seseorang atau sahabat kita yang dalam kondisi dia ngumpat-ngumpat, misalnya ngumpat-ngumpat, marah-marah atau membuli, dan kondisinya udah kita tenang saja, tenang, jangan membuat kita terpancing atau bagaimana, tapi kita menghadirkan Tuhan supaya ada kedamaian. Ya, namanya kalau di lingkungan dimanapun kita berada, itu situasinya adalah dunia dan situasi damai sejahteranya Tuhan itu berjejeran, saudara. Sahabat kebaikanku semua, jejer.
berdampingan, ya kan? Sebagaimana mata uang. Ini nominal angka, ini nominal tulisan. Kehidupan dunia, Roh Kudus dan roh jahat itu pun jejer, berdampingan. Tapi kalau yang kita hadirkan terus, kuasa-kuasa damai sejahtera, Roh Kudus yang terus menuntun kita, maka untuk masuk roh yang bukan dari Tuhan, itu prosentasenya kecil. Karena kita sudah meminta urapan Roh Kudus, tutup bungkus, tubuh, jiwa, dan roh ini sebagai Alkitabnya Tuhan. Kitab yang terbuka artinya apa? Orang lain boleh melihat kita. Bagaimana apanya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita memberikan aura yang positif. Kata-kata yang baik, kata-kata yang memotivasi, kata-kata yang mensupport. Biarpun pada saat kita bicara itu, wah sok suci lu, ya kan, sok alay lu, Nah itu penghakiman dunia yang memang diberikan kepada kita. Satu hal pada saat kita mendapat kata-kata yang bukan daripada Tuhan, terima dengan senang. Boleh dikatakan, itu masa lalu aku, itu aku dulu. Kalau sekarang udah, semi saja saudara, berikan senyum aja. Gila, sakit tuh pada saat aku diejek kayak gitu. Gila, kondisinya mas seperti itu masa bisa terima. Itu daging banget, ya kan? Daging, sesuatu yang masih hanya mengandalkan keakuannya sebagai manusia. Ingat, cara Tuhan itu lebih dahsyat, ya. Cara Tuhan itu lebih dahsyat. Pada saat Tuhan sudah menegur kita sekali. Menegur loh ya. Menegur itu boleh lewat saudara, kawan, orang terdekat, bahkan melalui musuh kita. Ya, kalau kita bertemu dengan kawan-kawan atau saudara-saudara, bahkan orang yang kita benci atau dia membenci kita, karena kita nggak boleh membenci. Pada saat kita menjadi manusia lama, kita ada keinginan untuk membenci. Ya, tapi kalau kita sudah menghadirkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, biarpun dia benci sama kita bisanya hanya mendoakan. Kita bisanya hanya Tuhan sentuh hatinya. Tuhan ubah hatinya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk semua kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami pada saat pertemuan singkat ini. Kalau sudah sekian lama, kami tidak bertatap layar dalam renungan dan sharing keimanan di dalam kebaikan-kebaikannya Tuhan. Saat ini Tuhan hadir, memberikan firman-Mu bagaimana kami harus dengan ikhlas, bagaimana kami harus dengan sukacita memikul kuk yang Tuhan berikan di kehidupan kami masing-masing. Ajar kami untuk peka, ajar kami untuk semeleh, dan ajar kami melakukan bagian kami saja. Kami harus terbuka, kami harus membuka hati kami supaya kuk yang menjadi beban kami terselesaikan dengan baik. Selebihnya, biar kami berserah. Tuhan yang beracara supaya kehendak-Mu sajalah yang terlaksana. Kami ingat pada saat Bunda Maria, pada saat itu dia masih perawan. Dia harus mengandung resiko hamil, Tuhan. Secara manusiawi pasti akan berontak. Beri kami hati sebagaimana Bunda Maria yang tenang, siap menghadapi cemoohan sekitar kami, orang-orang yang kami temui, dan kami legowo. Kami lebih peka, ajar kami lebih taat, dan ajar kami setia dengan apa yang Tuhan mau. Mungkin caranya akan lama, tapi kami mengimani ajaran dan tuntunan-Mu pelan tapi pasti. Terima kasih Tuhan Yesus, terima Roh Kudus. Malam hari ini kami mendoakan untuk saudara, sahabat-sahabat kebaikannya Tuhan Yesus. Yang terbeban keuangan akan Tuhan buka pintu-pintu rezeki di mana Tuhan sudah siapkan. Tuhan akan kirim orang-orang terbaiknya Tuhan di mana masalah keuangan akan terselesaikan. Yang sedang berbeban berat karena sakit penyakit yang diderita sampai dengan saat kami berbagi pengalaman dalam sharing agen kebaikannya Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan sentuh,
Tuhan ganti semuanya dengan organ-organ tubuhnya, surgawinya Tuhan yang stoknya melimpah, tak berkekurangan. Sehingga kehidupannya boleh menjadi baru. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi pemulihan. Pada surga, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang belum mendapatkan damai sejahtera. Kiranya Tuhan melawat. Tuhan sumber segala damai hadir di hati mereka. Supaya hati mereka terketuk, boleh membuka diri, dan kuasa-Mu sajalah yang bekerja di seluruh kehidupan mereka. Ajar sahabat, saudara, kebaikan-kebaikannya Tuhan terus melekat terhadap rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Biar mereka mantap, yakin, dan mereka tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan yang menopang, ada Tuhan yang mengawasi, dan ada Tuhan yang menyuplai semua ketidakmampuan kami sebagai manusia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa di surga untuk semua kebaikan yang boleh Tuhan izinkan melalui channel Monik Agen Kebaikannya Tuhan. Terus beracaralah hari lepas hari kepada setiap pribadi yang mendengarkan channel ini, supaya melalui lawatan channel ini kebaikan-Mu nyata di dalam saudara-saudara, sahabat-sahabat, kekasih kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa dan kesalahan kami yang terbersit selama kami berdoa. Karena ini adalah perpanjangan tangan Tuhan, sebagaimana Tuhan izinkan terjadi, supaya kami saling menguatkan, saling berbagi, dan mengandalkan Tuhan Yesus di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seluruh doa, harapan, dan pergumulan kami hanya kami serahkan kepada tangan-Mu yang maha kasih, satu-satunya juru selamat dan penebus kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tetap tabur kebaikan di mana saja, kepada siapa saja, karena di situ Tuhan hadir. Jadilah pelaku-pelaku kebaikan tanpa mengharapkan yang dibuati baik membalas kepada kita. Biar Tuhan yang terus beracara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.